Kan adegannya cerita kita peluk ya. Gue rasa nih anak terlalu bersemangat nih. Pas peluk, mereka depan ini ya. Aduh. Terlalu bersemangat soalnya naik lasin, jadi abis ini gue Iya, buang. lu balik ya. Untung gak dikat sama saya tuh. Refleks gue bener-bener refleks manusia banget. Aduh, ya udah gak apa-apa sini. Nih. Say hi ke YouTube aku dong. Hai. Bajak kamu kayak kuning-kuning kunyit, ngerti gak? Cantik banget, oh my god! Bisa nggak? Awas, gue mau masuk ini, masuk TV. Geser. Ganggu aja lu. Hai guys, hari ini hari ke 2222 ya. Kita lagi syuting episode 3676. Amin. Ini ada Kak Faris Nahdi berperan menjadi Jadi Faris. lucu banget ya. Namanya Faris, perannya sebagai Faris. Terus sekarang kita dari pagi. Tadi ada Dava juga pagi, cuman dia pulang dulu karena dia balik lagi malam. Nah sebenarnya banget tuh sebenarnya kita tuh bisa banget pulang dulu karena scene yang kita habis, kecuali ada satu scene yang tadinya katanya nggak mau diambil hari ini, tapi ternyata akhirnya jadi diambil, plus gue ditambahin satu scene lagi, jadi nggak jadi pulang. Padahal tuh kita syuting di salah satu rusun di belakang GI atau PI yang tadinya kalau gue break gue pengen pijet dulu. Jadi enggak, itu cuma harapan. Ya udahlah kalau gitu saya akan memasang airpod saya. Lo nggak liat kursi gue udah berubah nih, menurun. Habis makan. Lo memaksa, buruan kursi gue enak banget. Cobain dulu. Kursi seperti ini, Masya Allah. Ya kan? Hilang sih ini. Jadi hari ini gue break tuh, aku bisa tidur di mana aja. Terus kata kakak makeup, salah banget, Kasya tuh nggak bisa dikasih ruangan AC, mana sekarang kursinya kayak gitu. Udah setiap jeda scene hilang. Karena gue bener-bener di syutingan ini karena capek banget, scene aku banyak banget. Gue bener-bener jeda take tidur, segitunya pelor. Aku mau makan. Aku mau makan, kamu mau kemana? Aku mau makan. Kamu mau kemana? Oh iya. Kenapa kemana? Gak tau gue jadi kemana lagi. Ya, mau ke set nih, udah mau syuting lagi. Masih ada 5 scene lagi malamnya. Adegan apa di sini? Adegan pertama kali Faris nganterin Mutia ke rumah dan ketemu adiknya. Wih. Sumpah, rusunnya bagus tau. Ini tuh dulu film Mengejar Matahari. Mari kita ke set. Mari kita ke set. Apa ini? SHA. Syah. Gue tuh udah seneng banget, satu scene demanding lagi. Ini udah satu scene, berarti gue sisa 3 lagi, tambah 1 lagi. Ini udah 8:30 sih. Besok aku beliin kamu sate yang banyak. Ya, syukur. Kang Ale, Inti boleh nggak? Saya hai ke YouTube aku. Hai. Ini Kang Ale. Ini pular andalan kita. Aku pemain bola. Dia main bola. Muller. Iya. Jujur nggak ngerti lagi sebenarnya. Kalau ngomong sama Syifa atau sama orang tuli nggak perlu teriak-teriak, bener kan? Nggak perlu teriak-teriak. Sudah kelar adalah harapan semua pemain. Syuting capek, nggak syuting bingung. Tapi gue break 1 scene. Kapan? Sekarang nih, jeda 1 scene. Oh ini break nih. Gue jeda 1 scene, mereka jeda. nggak break. Happy banget ya kalau kena jeda. Bisa tidur aja sih otaknya. Tapi kan jeda pulangnya malam tetap. Oh nggak, masih ada scene siang gue.
들어봐 가뭄 같은 마음엔 뭐라도 단비가 돼요 Jadi halusin habis itu rasin. Tadi ke peluk dikit. Kan adegannya ceritanya kita peluk ya. Gue rasa nih anak terlalu bersemangat nih. Pas peluk, terus kan depan ini ya. Rasa gue, aduh. Terlalu bersemangat soalnya naik asin, jadi abis ini gue Oh iya, buang. lu balik ya. Untung gak dikat sama saya tuh. Refleks gue bener-bener refleks manusia banget. Aduh, kayak ya udah nggak apa-apa sini. Tuh harusnya datang tuh adegan gue yang underwater. Gue seru banget di dalam air ditarik-tarik pakai seling. Ya jadi di dalam air tuh kita kan ceritanya kegulung ombak tsunami kan. Pokoknya terjadi sebuah bencana. Jadi karena di dalam air, jadi gue bener-bener ditarik pakai. Jadi gue dipasangin tali seling gitu, terus tarik ke belakang keluar. Jadi gue kayak itu ada dive masternya. Jadi kita pakai regulator. Nah kita pakai regulator, abis itu kita turun ke bawah. Abis itu regulatornya dilepas, tahan nafas, baru ditarik. Untung doyan renang ya. Seru banget. Wah capek banget. Gila dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore gue di dalam air. Sampai ada adegan sakit banget. Jadi di selingnya lumayan jauh gitu dari ujung kolam renang sampai ujung kolam renang. Jadi gue pakai regulator. Abis itu adegannya jadi gue ditangkap sama Dava gitu di dalam air. Jadi gue ditangkap sama Dava, dipeluk. Abis itu kita ditarik ke samping. Ya Allah ada banget momen gue panik di bawah yang udah gak bisa nafas yang kayak mana atasnya nggak nyampe-nyampe anjir ke atas. Di sini ada Fahira Almira berperan menjadi Eva Berperan jadi Eva. Jadi Eva tuh siapa sih kak? itu sahabatnya Mutia yang paling bawel, yang selalu ngasih tahu Mutia aku tuh yang berpengaruh di hidup Mutia. Harusnya lo makasih sama gue, tau nggak? Enggak, kenapa gue harus makasih sama lo? Karena kayak yang selalu ngebelain dia tuh selalu minta tolong ke Eva. Jadi kayak Eva tuh yang selalu membantu Mutia dengan tulus. Makasih sekarang nggak lo? Nggak tahu, kan itu Mutia, gue kan bukan Mutia. Oh Iya nggak bener, sih? salsa. Jadi tuh Eva tuh sahabatnya Mutia kayak dari dan dengan bisa dibilang pekerjaannya tuh kayak berbanding kebalik gitu nggak sih kita? Iya Ya maksudnya kayak dia tuh salah satu manajer ya, manajer manajer e-commerce marketing gitu. ya, Iya, marketing manager di e-commerce yang cukup besar gitu. Kita teman seperjuangan tapi karir dia lebih sukses lah dari saya ya Iya, gitu. dia nggak sukses. Saya masih menitik karir tapi dianya udah sukses gitu. Tapi selalu back Kita up. baru kenal di sini kan? Iya. Jujur banget mau gue kasih tau first impression gue sama Mira nggak? First impression gue sama Mira lagi reading hari pertama, abis itu disuruh ngejelasin ceritanya tuh. Langsung nanya saudara kita kan, emang tuh cerita tentang apa ya? Gue jelasin 1 sampai 7 secara singkat. Semuanya tuh kurang ajar tuh kayak iya kurang lebih udah dijelasin sama Ikut salsa, salsa, ikut ikut sama kayak gitu kan. Terakhir tuh bagiannya dia definisi ngerangkum, nggak ngerangkum, dia ngejelasin dari episode 1 sampai episode 3 karena dia belum baca episode 4 sampai episode 7. Jadi dia bener-bener ceritain saat persinnya dari episode 1 sampai 3. Terus kita semua tuh udah kayak udah gue sampai pipis sekali, abis gue pipis ganti nama Dava sampai pipis 2 kali selama dia ngejelasin. Di situ kita udah senggol-senggolan banget. Gue habis curhat sama dia, Mir, pertama kali gue ngeliat lo ya, gue pikir lo tuh cewek yang bener-bener bacot banget karena bener-bener diceritain semuanya dan kita semua tuh ketawa-ketawa ya, kayak ketawa ngeledek gitu kan. Ceritanya kayak udah runtut banget gitu, bener-bener yang full banget diceritain sampai full banget. Terus kayak Salsa tuh bilang, perasaan lu tuh kayak lu gue kira tuh orang yang bacot kayak gini, padahal tuh Ternyata ya enggak, maksudnya aslinya bacot tapi ya enggak sebacot Ya, awal-awal. Nah, lo bacot. Habis itu di sini ada adik aku. Siapa kamu, namanya Chanci? Oh, ganti anjir. Gila. Lea Rasa. Kok Kak Faira disebutin nama panjangnya, aku enggak? Lu susah nama lu. Lea Ciara Parosa. Lea Ciara Lea Ciara Sel. Nah kan, pusing gak lah. Sendiri. Kamu orang mana sih, Om? Aku mix Prancis Jawa. Jawanya mana? Jawa Pride. Jawa Jawa mana? Barat Cirebon. Nah, Cirebon, Prancis. Dia tuh berperan menjadi Shiva. Shiva tuh adik aku dan kamu itu cerita di sini Tulia. Oh ya, perkenalan diri pakai bahasa isyarat. Oh iya, hai, nama aku Lea. Lea. Halo, nama aku Lea. Nah, di sini iya. Apa tuh? Kalau nama panggilnya kan nama dia Lea kan susah kan kayak harus kayak gitu. Jadi nama panggilnya tuh isyaratnya tuh Lea karena Karena ada tai lalat di sini, guys.
Kalau jadi Lea, Shiva tuh sama di sini. Kalau gue Mutia tuh di sini, sama kalau Sya tuh pakai huruf kece gitu di sini Sya. Jadi kalau kita tuh biasanya mungkin karena susah kali ya kalau manggil kayak bocor harus pakai BOCOR kan lama gitu. Jadi kayaknya setiap ini kita bikin nama kayak nama panggilan gitu, nama panggilannya. Jelasin dong kamu tuh karakternya seperti apa sih? Shiva itu ceria, terus dia sayang sama keluarga, terus Kan dia keluarga kamu aku doang. iya, berarti sayang sama dia doang. Terus Shiva ini menerima kekurangannya, dia nggak pernah bersedih-sedih, dia nggak pernah insecure sama kekurangannya, dia menerima, dia tetap menjalani kehidupan seperti orang-orang lain. Bukan berarti karena dia punya kekurangan, dia menjalani kehidupan yang berbeda, nggak dia sama aja kayak orang lain. Terus dia ini juga friendly, pokoknya dia gak gampang sedih gitu. Dia orang yang kuat. Betul. Terus habis itu kita tuh sebenarnya bukan adik kakak kandung ya. Gitu kita bertemu saat kita kecil ceritanya gitu ya kan nggak mungkin ya kakaknya begini adiknya bule begini kan kayak oh mungkin bapaknya sama ibunya mix kan mungkin gitu. Kalau nggak beda ibu. Kalau first impression gue sama Lea awal-awal tuh dia emang diem banget kerjanya cuma senyum. Sebenarnya kita kayak anjir cantik banget nih jadi adik gue ih cantik banget ya Lea segala macem. Terus kalau ini cuma kayak main HP kayak hari ketiga reading udah mulai kelihatan dia cepet banget bener-bener tiba-tiba Enggak, hari ketiga langsung gini-gini selfie. Dia selfie tuh sambil buat kayak selfie banyak gitu sama video terus dia upload karena kita udah temenan di Instagram sambil gini kayak oh udah mulai aktif nih, udah mulai aktif terus kurang lebih seminggu abis itu benar tak sumpah nggak 5 harian kita reading udah mulai nyanyi sekencang-kencangnya terus dia definisi main HP tuh sambil nyanyi kayak nggak peduli sekitar gue lagi ngapain yang penting gue kalau menyanyi kalau gue mau joget ya gue joget dia pokoknya kalau jam 12 malam yang paling aktif adalah Shiva karena dia masih bisa joget di jam 12 malam sedangkan kita semua udah kayak kita kapan pulangnya ya gitu. Lea draft TikToknya ada 1000 lebih anjir lihat ya. Fun fact. Perfect banget sumpah. Nah, soalnya kan semua orang gitu nggak sih kalau baru kenal pasti kita lihat dulu nih kita, Iya, kita adaptasi. pantau dulu apakah mereka orangnya asik-asik atau enggak. Asik nggak kita ternyata? Asik, ternyata asik makanya aku Paling mulai asik nyaman. siapa? Saya. Paling gak asik? Ayo. Ayo. Bener dia punya adik kurang ajar banget. Oke hari ini hari ke-23 kita sudah selesai. Kalau ingin nanti pagi ada update kak? Apa masih sama? 7.30. Tadi gue denger masih udah jam 8. Berarti gue 8.30. Yeay. 7.30. Ya, berarti lo menit lagi sudah 30. 11.30 bye. Nah hari ini kita udah selesai sampai di sini. Besok kita akan bertemu lagi di studio Sambintaro. So see you soon, babes. Say hi ke YouTube aku lo. Hai. Setelah vlog 6 tahun baru kelihatan sutradaranya. Kasurnya Mutia memakan korban. Saya 3 kali pak kemarin dijubruk ini. Kemarin pagi mas Dede dulu. Oh ya. Tapi lucu ini dibangun tau. Saya tuh dibangun. Ini aja di belakang lu tadi. Kita bikin rusun di dalam rumah. Saya panas banget, AC-nya cuma ada AC portable di depan. Harusnya kasih AC gitu ya. Gue udah mikir-mikir, wah syuting di studio nih pasti dingin banget kan. Nih. Lapar belum makan siang. Ya ampun, Sharon cantik banget hari ini. Baju kamu kayak kuning kunyit, ngerti nggak? Cantik banget, oh my god! Ini efek apa ya? Efek pulang cepet ya? Efek datang nunggu nggak begitu lama, langsung di take 2 scene pulang. Luar biasa. Fatlan, kamu mau kemana Fatlan? Abis ini Fatlan. Fatlan nggak kemana-mana, Fat. Bisa nggak? Awas, gue mau masuk ini nih, mau masuk TV. Geser. Ganggu aja. Saya sebenarnya baik sebenarnya, cuma emang rada kasar aja sedikit. Galak ya, jatuhnya udah galak. Kan salah satu my idol tahu dulu. Sohan. Dulu tuh gue pernah ketemu si Syak sekali dulu di zaman bahla, di zaman SMP. Terus abis kayak gitu dipertemukan lagi di sini, tapi kayaknya dia lupa juga karena kan gue siapa gitu.
Cuman ya udah kayak abis kayak gitu gue cerita segala macam. Oh my god, she's my idol banget kayak Masih since SD elementary. kan? Lo harus lihat chat gue sama Fadlan Holal kemarin. Gue nggak peduli, baik banget deh bidadari ini, one of my idol since elementary. Jawaban gue, I know bitch, beruntung kan lo ketemu sama gue idola. Yang tipe kalian tipikal pede gitu ya. Soalnya gue selalu ngomong sama dia kayak, lo inget gak sih kita pernah ketemu di salah satu ulang tahun yang orang? Terus gue kayak, masih SD SMP kali ya, masih SD SMP, mana kita ingat gitu sih kayak, lo tuh, gue tuh suka tahu sama lo. Terus gue yang kayak, ya beruntung lah lo bisa syuting sama idola lo. Oh langsung ngomong ya. Kalau datengnya temanya dia. Artis ngomong ya jatuhnya. Tapi ternyata setelah gue juga udah ngeliatin TikToknya dia, gue kalau kan gue udah pernah cerita kan kalau gue tau lo dari TikTok. Jadi tuh ya, dia tuh pas reading ceritanya gue gak punya supir karena supir gue sakit. Tiba-tiba dia tuh lucu banget nih, kayak lo pulang sama siapa? Kayak naik online lah gitu sih, kayak ngapain naik online, rumah lo di mana? Ternyata rumah kita tuh kalau dari tempat reading searah. Akhirnya dalam waktu 3 hari gue dianterin pulang sama dia. Nah di situ kita kayak lumayan cerita lumayan banyak lah. Nah gue tuh kenal sama, gue tuh tahu Fadlan awalnya selain di luar kita pernah ketemu beberapa tahun lalu itu, gue tuh tahu dia dari TikTok karena kontennya kan kayak ibu-ibu ya, kayak lucu Nah, banget. lo nonton TikTok gue tadi. Enggak, Masa gue yang gak tau TikTok lo tuh yang malah yang Zara yang lo bilang pertama kali lo hits itu, malah gue gak nonton yang itu. Gue nonton awalnya gue kayak, aduh syuting sama Fadlan kayaknya repot deh. bisa aja ngomongnya emang bener. Gue pikir tuh kayak gitu, ternyata enggak, anjir baik banget, gak suka. Rasanya apa? Soalnya aku sering dianterin pulang sama dibeliin makanan, jadi love gitu. Ya hi guys, ini udah jam 12 o'clock in the morning. Kebanyakan gula nih gue. Dan ini adalah our last scene berdua sama Mira. Mira pasti ganti baju, scene-nya pendek banget, cuman Eva ngoceh bla 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 bla. Terus gue ngomong satu kalimat, abis itu Eva ngomong satu kalimat lagi, abis itu udah selesai. Dan ini adalah scene terakhir kita untuk hari kemarin. Ceritanya tadi berantem gimana? Seru banget. Jadi tuh sebenarnya itu requestan gue sama Pak Hestu. Jadi tuh gue sama Pak Hestu, gue bilang kemarin, Pak kan nanti kan ada scene berantem sama Mutia, pengen dong kalau scene berantem itu muted. Jadi kan biasanya gue berbahasa isyarat sambil ya pasti melafal tapi dan ada bersuara kan kayak gitu. Nah ini tuh gue pengennya bener-bener kayak nggak ada suaranya gitu. Akhirnya tadi kemarin diperbolehkan, hari ini diwujudkan. Ini salah satu scene yang gue suka. Tapi so far seru banget karena menurut gue it's kind of tricky. Tapi ya for me ya alhamdulillah cukup memuaskan lah untuk gue. But I know I do it better maybe. Haha nggak tahu juga sih. Tapi so far udah oke. Dan Shiva juga energinya luar biasa banget. Bahkan pas gue mancing dia, mata gue berkaca-kaca. Padahal kameranya di belakang gue dua-duanya kayak beneran sedih gitu. Dan ini salah satu favorite scene gue di series biru karena keren aja. Karena gue suka aja gitu, kayak berantem tapi nggak bersuara tapi kayak plak 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 gitu. Ya semoga ntar kalau kalian nonton kalian juga suka ya. Kalian komen deh gimana ya kalian nonton itu di video.com. Jadi ya udah, that's it for today. So see you tomorrow, loves. Adegan harusnya nggak basah. Jadi aku pengen Pak ngomong dong Pak rap buat Mutia Pak. Oke, Mutia mau kasih speech teman-teman. Kok saya dong? Yang rap kamu dulu kok.